memberikan penilaian terkait tumbuh kembang. Terus kemarin juga sudah memberikan informasi terkait tumbuh kembang juga. Nah, untuk melanjutkan yang kemarin terkait dengan tumbuh kembang, yaitu terkait dengan nutrisi kepada adik rasa itu seperti apa gitu ya Bu ya? Ya. Langsung saja ya Bu ya. Nanti kurang lebih 10-20 menit seperti itu. Bagaimana Ibu sudah bersedia? Ya, siap. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Ini nutrisi untuk anak, untuk balita umur 18 bulan ya. Benar sekali. Seperti yang kemarin, yang melanjutkan yang kemarin Bu. Ya. Seperti itu. Mohon maaf ya Bu ya, ini pakai masker karena masih dalam pandemi corona seperti itu, jadi mungkin kurang nyaman. Ya, nggak apa-apa, maklum. Ya Bu. Nah, langsung saja ya Bu ya. Ya. Untuk di sini kita membahas tentang tumbuh kembang. Ada 2 poin ya Bu ya. Tumbuh dan kembang. Nanti langsung saja untuk tumbuh kembang. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu jadi penambahan panjang, seperti panjang badan dan berat badan. Seperti itu. Kemudian kalau kembang itu kemampuan fungsi secara yang seperti sesuai anak itu yang seperti apa, misalnya sudah bisa ngapain aja seperti itu. Nah, untuk faktor apa saja sih Bu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Jadi yang mempengaruhi itu ada keturunan juga ada, kemudian ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini ada 2 macam. Jadi sebelum lahir, dalam usia kehamilan, dan juga dalam setelah lahir. Kalau untuk sebelum kelahiran atau pas hamil itu biasanya dipengaruhi oleh nutrisi, terus obat-obatan yang dikonsumsi ibu. Benar. Kemudian kalau setelah lahir ini terkait dengan jenis kelamin juga bisa mempengaruhi. Terus ada tidak sakit pada adik, kemudian motivasi, kemudian juga sosok motivasi dari keluarga itu sudah menstimulus apa saja kepada adiknya. Seperti itu. Tidak kalah juga terkait dengan nutrisi yang diberikan. Nah, untuk pertumbuhan ini biasanya nanti kalau untuk pengukurannya itu saat posyandu ya Bu ya. Sebulan sekali ya. Itu biasanya dilakukan penimbangan berat badan sama pengukuran tinggi badan kepala. Alhamdulillah Dek Rasya kemarin diukur juga dalam grafiknya itu dalam grafik yang normal ya Bu ya. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu, alhamdulillah. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pertumbuhan itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan nutrisinya. Seperti itu. Nah, untuk usia Dik Rasya ini termasuk dalam usia 12-24 bulan. Seperti ya Bu ya. Nah, jadi untuk nutrisi yang disarankan itu yaitu 3-4 kali makan porsi makanan berat seperti itu. Kemudian jangan lupa mengandung karbohidrat supaya bertenaga untuk biasanya anak tidak tidak rewel seperti itu. Terus anak bisa gerak aktif, kan membutuhkan tenaga ya Bu ya. Energi, benar. Kemudian protein ini bisa hewani berupa dan nabati. Hewani seperti lauk, daging seperti itu. Nabati tahu dan tempe seperti itu ya Bu ya. Kemudian jangan lupa untuk makan sayur juga, ditambahkan sayurnya. Dan juga terkait dengan selingan makanan, biasanya 1-2 kali biskuit seperti itu. Nah, untuk setiap 1 kali makan
ini disarankan ukuran nasi itu 3/14 nasi atau 250 cc. Jadi takarannya seperti ini Bu, makanan pokoknya segini, kemudian lauknya 1 potong, 1 potong hewani, kemudian 1 potong nabati, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan, ditambahkan buah-buahan untuk 1 porsi makanannya. Seperti itu. Kemudian untuk perkembangan ya Bu ya, untuk perkembangan itu ada 4 poin ya Bu ya. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, kemandirian. Nah, untuk motorik kasar terkait dengan penggunaan tubuh dengan energi yang lebih, misalnya berlari seperti itu. Motorik halus, penggunaan energi tapi tidak memerlukan energi banyak, misalnya menulis, mencoret-coret seperti itu. Kemudian bahasa terkait dengan kemampuan mendengarkan, kemudian berbicara. Nah, untuk sosial kemandirian ini berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Misalnya kalau untuk sosial kemandirian ini terkait dengan bermain dengan teman-teman seperti itu gitu. Nah, nanti untuk seperti apa saja stimulusnya, ini ada tahap perkembangan dulu ya Bu ya, yang sesuai dengan usia dewasa 18 bulan ya Bu ya. Jadi terkait dengan berdiri sendiri tanpa berpegangan, bisa ya Bu ya. Kemudian jalan mundur 5 langkah seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan menunjuk apa yang diinginkan tanpa merengek seperti itu. Kemudian memperlihatkan rasa cemburu. Biasanya kalau cemburu sama kakaknya kayak gitu bisa memperlihatkan. Jadi melanjutkan ya Bu ya, untuk stimulus yang sesuai usia anak 18 bulan itu apa saja. Yang pertama terkait dengan motorik kasarnya. Jadi untuk yang perlu dilanjutkan itu jalan mundur 5 langkah, kemudian berjalan naik turun tangga seperti itu Bu. Kemudian berjalan sambil jinjit-jinjit, kemudian menangkap dan melempar bola, seperti itu Bu. Kemudian untuk stimulus yang perlu dilanjutkan itu nanti bermain di luar rumah. Biasanya adik saya sudah pinter banget ya Bu ya. Sudah lari-lari, lari-lari. Iya, terus setelah itu bermain air tiap hari Bu. Ya. Nanti biasanya distimulus untuk memindahkan air ke ember seperti itu, dari cangkir ke ember. Tiap hari nak di belakang. Kemudian menendang bola. Nah, ini biasanya nanti kalau sebelumnya kan menendang bolanya hanya nendang-nendang saja ya Bu ya. Nah, ini bisa menggunakan koran, kemudian dibentuk tabu, dibentuk bola, terus kemudian ditendangkan seperti itu. Biar pertama. Kemudian terkait dengan kemampuan gerak halus. Nah, kemampuan gerak halus ini yang perlu dilanjutkan yaitu terkait salah satunya menggambar dengan krayon. Udah pintar banget ya Bu ya. Itu tembok-tembok. Korbannya banyak banget ini. Kemudian meniup. Nah, meniup busa dalam air kayak gitu. Kemampuan gerak halusnya. Kemudian mengajarkan membuat roncean dari manik-manik seperti itu. Selanjutnya kemampuan bicara dan bahasa. Nah, di sini ada contoh ayah membacakan majalah kepada anaknya ya Bu ya. Jadi ini juga termasuk stimulus terkait dengan bicaranya dan bahasa, agar anak ini bisa menangkap apa yang dibicarakan ayahnya, kemudian bisa menyampaikan kayak gitu. Kemudian menyanyikan lagu. Kalau sambil mau tidurin gitu. Kemudian bercerita tentang majalah, tentang majalah. Ini terkait ini Bu, telepon-teleponan. Misalnya contohnya dengan ayahnya.
telepon beneran. Dipegangin ayah lagi apa gitu. Ya, saya seperti itu, Bu. Kemudian terkait dengan kemampuan bersosialisasi dan kemandirian seperti yang tadi ya Bu ya, itu terkait dengan stimulasi yang perlu dilanjutkan ini ketika anak rewel kemudian dibujuk dan dipeluk seperti itu. Kemudian untuk contoh selanjutnya, stimulasi yang selanjutnya yaitu bermain petak umpet, jadi delik-delikan. Yang pertama nanti kita ngumpetnya di yang bisa dijangkau anak, kemudian agak dalam-dalam kayak gitu. Alhamdulillah Ibu untuk informasinya, mudah-mudahan bisa menambah informasi melalui pendidikan kesehatan ini ya Bu ya, terkait dengan nutrisi dan stimulus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu. Kalau itu porsi untuk setiap makan itu seharusnya berapa? Misalnya nasinya seberapa, terus lauk, terus jadi ini tadi sudah ini ya Bu ya, terkait dengan porsi setiap kali makan ini satu porsi di apa namanya, dibayangkan ini porsi makannya. Nah untuk yang makanan pokok ini di sini ini nasinya, kemudian ini sayur. Jadi biasanya kalau orang dewasa itu kan nasinya malah banyak banget ya Bu ya, tapi sayurnya dikit. Nah ini sayurnya yang banyak. Kemudian kalau lauk pauknya ini biasanya kalau anak usia 12 sampai 24 bulan itu tadi lauknya satu potong, lauk hewani satu potong, nabati seperti tahu, tempe satu potong. Seperti itu Bu. Satu potong Bu. Nah, ya Bu ya. Saya ingin saya terkait yang tadi sudah saya sampaikan Ibu ya, terkait dengan itu tadi Ibu sudah paham terkait dengan nutrisinya ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk berkaitan dengan tumbuh kembangnya tadi ada berapa poin Bu? 4. Benar, apa saja Bu? Motorik kasar, motorik halus, sosial bahasa, terus kemandirian sosial. Sosial kemandirian. Benar sekali Bu. Terus untuk yang stimulasi yang perlu dilanjutkan terkait dengan motorik kasar apa saja Bu? Naik turun tangga, jalan jijit, terus menendang bola. Ya benar sekali ya Bu ya. Alhamdulillah bisa menambah informasi ya Bu ya. Semoga bisa diaplikasikan kepada Dik Rasya. Kemudian selanjutnya ini bisa menjadi bahan untuk stimulasi Dik Rasya seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Saya kira sudah. Oh ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah menjawab semua yang saya tanyakan. Kemudian Ibu bagus sekali sudah mau menangkap informasi, kemudian sudah mampu apa yang saya informasikan ya Bu ya. Kemudian terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi stimulasi untuk Dik Rasya. Saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan atau kurang berkenan, saya mohon maaf Bu. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak atas informasinya. Bisa nambah pengetahuan saya dalam mendidik dan menstimulasi anak saya. Mudah-mudahan tumbuh sehat. Amin. Amin. Ibu juga sehat. Amin. Keluarga sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.